Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Sulmiati dengan NIM J1B023100073 dari Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tugas hidrologi teknik dan agroklimatologi tentang pengaruh unsur iklim terhadap produktivitas. Adapun pendahuluannya itu, iklim merupakan faktor lingkungan utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Unsur iklim seperti suhu, curah hujan, kelembaban cahaya matahari, dan angin sangat menentukan keberhasilan produksi pertanian. Dan adapun pengaruh suhu terhadap tanaman adalah bagaimana perubahan lingkungan mempengaruhi proses fisiologis pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Suhu yang tepat atau suhu optimum akan merangsang aktivitas enzim, fotosintesis, respirasi, dan pembentukan akar yang kuat hingga tanaman tumbuh dengan baik. Suhu tinggi dapat meningkatkan laju respirasi melebihi fotosintesis sehingga tanaman menggunakan hasil fotosintesis lebih cepat dari yang diproduksi, menghambat pertumbuhan dan menyebabkan daun mengiring atau menggulung. Sebaliknya, suhu rendah menurunkan aktivitas enzim dan fotosintesis, memperlambat pertumbuhan dan membuat tanaman rentan penyakit. Adapun pengaruh suhu terhadap tanaman padi dan kentang. Tanaman padi dengan hasil turunannya suhu 1,7 derajat Celcius, sedangkan pada tanaman kentang naik produksi hingga 16%. Kedua yaitu tanaman kedelai dan cabai. Cabai memiliki suhu ideal 24-30 derajat Celcius, sedangkan suhu optimal kedelai 25-30 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu tanaman tomat dan kacang tolo. Suhu optimal tomat ialah 21-20 derajat Celcius, sedangkan kacang tolo tumbuh baik suhu ruangan. Adapun pengaruh radiasi matahari terhadap tanaman adalah dampak intensitas dan kualitas cahaya matahari terhadap proses fisiologis dan pertumbuhan tanaman. Radiasi matahari merupakan sumber energi utama bagi fotosintesis, yaitu proses di mana tanaman mengubah energi cahaya menjadi energi kimia untuk pertumbuhan dan produksi. Pengaruh radiasi matahari pada tanaman padi. Pengaruh radiasi matahari terhadap tanaman padi yaitu radiasi tinggi dapat mempercepat fotosintesis dan meningkatkan hasil panen. Yang kedua itu tanaman cabai rawit. Cahaya 100% dapat meningkatkan tinggi tanaman, kurangnya cahaya dapat disebabkan pertumbuhan memanjang. Yang ketiga yaitu pada tanaman kacang hijau. Radiasi yang berlebihan dapat menyebabkan hasil tanaman kacang menurun, hingga tumpang sari jagung dapat melindungi tanaman kacang. Yang keempat yaitu pada tanaman kedelai, dapat meningkatkan fotosintesis dan pertumbuhan cepat serta meningkatkan polongan dan hasil panen. Adapun pengaruh curah hujan terhadap tanaman. Pengaruh hujan pada tanaman adalah bagaimana curah hujan atau jumlah air yang turun dari atmosfer mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas tanaman. Curah hujan yang cukup sangat penting untuk menyediakan air yang dibutuhkan tanaman dalam proses fotosintesis. Curah hujan yang tinggi umumnya berdampak positif karena meningkatkan ketersediaan air sehingga mendukung pertumbuhan tanaman. Pengaruh curah hujan pada tanaman tembakau sangat sensitif terhadap kelebihan air. Hujan yang berlebihan dapat mengganggu proses pengeringan daun dan kualitas hasil, hingga petani harus menyesuaikan waktu tanaman tembakau. Kedua yaitu tanaman kedelai dan cabai rawit. Tanaman kedelai, kenaikan curah hujan dan suhu menyebabkan perubahan pola tanaman akibat penurunan intensitas cahaya. Sedangkan pada cabai rawit, hujan tinggi dapat menurunkan hasil panen tetapi harga penjualan meningkat. Yang ketiga yaitu pada tanaman padi dengan pakcoy.
Pada tanaman padi, curah hujan yang tidak menentu menyebabkan kekurangan air dan gagal panen. Sedangkan pada tanaman pakcoy, curah hujan berlebihan dapat menyebabkan pembusukan pada akar, daun menguning, dan hasil panen menurun. Keempat, yaitu tanaman tebu dan kentang. Tanaman tebu membutuhkan curah hujan tinggi saat tumbuh dan kondisi kering saat panen. Sedangkan pada tanaman kentang, hujan tidak menghambat pertumbuhan, sedangkan kelebihan air menyebabkan penyakit meningkat. Adapun pengaruh kelembaban pada tanaman. Pengaruh kelembaban pada tanaman berkaitan dengan kadar uap air di udara atau media tanam yang mempengaruhi proses fisiologis dan pertumbuhan tanaman. Kelembaban yang optimal sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara penguapan atau transpirasi dan penyerapan air serta nutrisi oleh akar. Pengaruh kelembaban pada tanaman kelapa sawit. Pengaruh kelembaban pada tanaman sawit. Kelembaban tanah meningkat seiring curah hujan tinggi terutama pada akar. Radius 150-200 Celcius hingga mendukung penyerapan pupuk dan air. Jika tidak ada air dan radius matahari, tinggi kelembaban tanah menurun dan pertumbuhan terganggu. Adapun tanaman pengaruh banyak unsur iklim atau lanjut. Tanaman yang terpengaruh banyak unsur iklim adalah tanaman pangan utama dan tanaman hutan yang sangat sensitif terhadap perubahan. Tanaman terpengaruh banyak unsur iklim lanjut adalah tanaman stroberi, cahaya penuh, suhu 15-25, kelembaban 70-80% yang diperlukan. Sedangkan pada buah naga, suhu 20-30 derajat Celcius dan kelembaban 70-80% mendukung pembangunan dan pembuahan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.